Selamat datang di webinar Zoom Guru Hebat di Masa Pandemi. Berikut tata tertib mengikuti seminar Zoom. Tata tertib mengikuti virtual seminar Zoom. 1. Pastikan ada jaringan internet atau kuota pada ponsel Anda. 2. Cari lokasi yang nyaman dan tenang, tidak berisik, jauh dari gangguan selama sesi berlangsung. 3. Tidak diperkenankan makan, berjalan-jalan, ngobrol dengan teman pada saat sesi berlangsung. 4. Posisikan ponsel disandarkan, tidak goyang, letakkan posisi landscape agar slide dan pembicara dapat dilihat dengan baik. 5. Selama sesi berlangsung, mikrofon akan dikendalikan oleh Zoom off. 6. Tidak keluar masuk berkali-kali. Pastikan semuanya siap sebelum Zoom dimulai. 7. Apabila ada pertanyaan atau hal lain yang bersifat teknis, silakan menghubungi Cakra atau Eva dengan WA 0812 6859 4579. Ke-8, selama sesi berlangsung, peserta seminar tidak diperkenankan untuk mengaktifkan suara tanpa instruksi dari host. 9. Apabila ada peserta yang mencoba mengaktifkan suara secara berulang yang menimbulkan kebisingan, maka panitia akan meremove tanpa memberitahukan terlebih dahulu. 10. Pada akhir acara, panitia akan mengirimkan link untuk pengisian sertifikat yang sesuai dengan nama peserta pada kolom komentar. Sekian, terima kasih selalu mengikuti webinar Guru Hebat di Masa Pandemi. Jadilah seorang guru hebat di masa virus corona 19. Mintalah hikmat mulia Tuhan, siswa dan siswi menantimu. Kerja pintar, tetaplah berkarya, kreatif dan menarik hati, menjadikan semuanya daring, belajar editing dan uploading demi masa depan siswa kita, generasi Indonesia Jaya. Berangkat sekolah di hari Selasa, di sekolah ada tugas PPKN. Salam hormat untuk membuka acara. Selamat datang para tamu undangan. Ke pasar beli semangka, semangka punya Pak Maman. Hai, apa kabar semua? Selamat datang kami ucapkan.
Dari Pulau Batam, Kepulauan Riau, saya Abednego Gabriel Wohon, pemandu acara Seminar Guru Hebat di masa pandemi, menghaturkan salam sejahtera, salam sehat, dan salam Indonesia Guru Hebat. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan acara kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus oleh karena kemurahannya, acara kita hari ini bisa terlaksana dengan baik. Perkenalkan kami para petugas hari ini yaitu Ibu Cakra, Ibu Eva Sari di Batam, Bapak David di Pekanbaru, Ibu Roska di Korea Selatan, dan ada Ibu Poyo di Singapura. Oke teman-teman, izinkan saya untuk menyambut teman-teman dari Indonesia. Saya melihat di sini listnya ada dari Papua, dari Ambon, ada Kawanua, dari Manado, ada dari Toraja, Kareba, dari NTT, NTB, Bali, Ken Kabare, oke. Ada dari Samarinda, Pontianak, Kalimantan. Dan ada juga dari alma mater saya, STT Salem, terima kasih sudah bergabung. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sugeng Siang. Dari Jawa Barat, dari Sumatera, Lampung, Natuna, Anambas. Dan juga dari Sumatera Utara, sekitarnya, Horas, Menjua-jua. Dari Batam, Singapura, Korea, Malaysia. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, Indonesia hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran teman-teman semua pada siang hari ini merupakan kehormatan bagi kami. Jumlah lembaga pendidik yang ikut kurang lebih 260 lembaga dengan peserta 570 peserta. Sungguh luar biasa hari ini. Oke teman-teman, kita berikan tepuk tangan ya untuk semuanya. Oke, terima kasih. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara kita akan berdoa bersama. Oke, silakan Pak David. Bapa Sorgawi, kami menghaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu karena Engkau telah memberkati kami sehingga acara ini bisa kami mulai. Bapa, berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini. Berkati kami yang bertugas, kami pemateri, dan kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh waktu ini, Engkau yang ambil alih dan kontrol. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman guru hebat, susunan acara kita hari ini adalah sebagai berikut. Pembukaan dan doa, lagu Indonesia Raya, salam damai dari Ibu Esther Siliasna SSI, salam damai dari Ibu Roska Choi Sihombing Emin, dan Developing of Character of Christ oleh Ibu Tan Poyo, Master of Education. Penutup dan doa. Oke teman-teman, tetap stay tune ya. Dan saatnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk kita sama-sama ambil sikap. Aku berdiri.
Baik teman-teman, tetap semangat ya. Oke, tujuan webinar kita hari ini adalah melalui webinar Guru Hebat di Masa Pandemi, peserta mampu menyadari, memaknai, dan menerapkan karakter Kristus di sekolah dan lingkungan, serta menjadi teladan bagi semua orang dengan percaya diri. Mari teman-teman, kita berkenalan dengan para narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Esther Sri Liasna SSI. Beliau adalah sosok yang terkenal di Kota Batam dan beliau dari penyelenggara pendidikan Kristen KAN Kemenak Kota Batam. Passion beliau dalam dunia pendidikan di Kota Batam sudah terkenal, mempersiapkan guru Kristen untuk mandiri, percaya diri dalam memanajemen, mendorong guru agama Kristen menjadi guru yang kreatif, andal melalui kegiatan workshop, pelatihan, dan bimbingan yang dilakukannya. Beliau juga mendukung peningkatan kompetensi guru agama Kristen melalui penelitian tindakan kelas, PBG, kegiatan bakti sosial, sertifikasi, in-passing, dan masih banyak lagi. Dan special thanks untuk beliau karena dukungan beliau webinar ini bisa terlaksana. Terima kasih Ibu Esther Sri Liasna, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua adalah Ibu Tan Poyo, Master of Education. Beliau adalah konsultan kurikulum dan pendidikan, sangat lama berkiprah dalam pendidikan baik di Singapura dan di Indonesia. Bekerja sama dengan tim Indonesia mengadakan beberapa seminar antara lain di Jakarta, Bandung, Batam, dan beberapa kota lain yang pernah dikunjunginya. Pada pertemuan ini, beliau memfokuskan kepada pembinaan, pembentukan karakter seorang pendidik Kristen. Oke, teman-teman, jangan sampai dilewatkan ya. Berikutnya adalah Ibu Evangelis Roska Choi Seombing yang saat ini sedang berada di Korea Selatan. Beliau adalah founder of Yayasan Pendidikan Hidup Baru yang mendirikan sekolah-sekolah di Kota Batam, di Medan, di Lebo, dan di Pekanbaru. Beliau juga adalah founder of Sing Your English atau SYI Indonesia yang ambil bagian dalam menginggrisisasikan daerah wisata internasional Danau Toba di Sumatera Utara dan menyediakan ZSYI Class atau online class untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Anak-anak kita akan diajari untuk berbahasa Inggris dan berani, pede berbahasa Inggris. Nanti ada videonya, teman-teman bisa lihat ya sampai habis. Jangan ditinggalkan. Oke teman-teman, beliau juga adalah founder of the New Light Blind Ministry di Kota Medan, yaitu pelayanan terhadap teman-teman kita tunanetra. Silakan teman-teman nanti bisa sharing dengan Ibu Roska. Beliau sangat open. Oke, terima kasih Ibu Roska. Selanjutnya adalah sahabat kami Ibu Evangelis Ang Liang Pua. Beliau adalah pendiri Yapendik Philadelphia Gracia Batam. Berkiprah lama dalam pembinaan jemaat dan sekolah. Passion beliau dalam pembinaan guru secara spiritual dan kompetensi IT. Silakan teman-teman nanti share ya dengan Ibu Ang Liang. Baik teman-teman, selamat mengikuti webinar pada hari ini. Sekiranya Tuhan memberkati dan jangan lupa tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Saya lihat Ibu Esther sudah ada di depan kita. Nah, inilah kesempatan bagi kita untuk mengenal lebih dekat lagi dengan Ibu Esther dari KAN Kemenak Batam yang menjadi spirit inovatif bagi guru-guru agama Kristen di Kota Batam dan sekitarnya. Welcome Ibu Esther, monggo. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gep. Ya. Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan salam hormat dan kasih saya kepada kakak saya, yaitu Ibu Roska. Terima kasih yang sudah melibatkan saya dalam acara ini, dan juga saya mengucapkan hormat dan kasih saya kepada Ibu Tan Poyo sebagai pemateri pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Ang Liang yang juga sebagai pendiri Yapendik Philadelphia Gracia, dan juga kepada semua panitia, tak terkecuali Pak Gabriel yang ganteng yang sudah memandu acara kita pada hari ini.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah dapat mengadakan acara ini dengan baik. Dan yang saya kasihi, seluruh para peserta webinar seminar guru Kristen yang terlaksana pada hari ini, baik di Kota Batam, di Bintan, Tanjung Pinang, Natuna, di Medan, di Samosir, di Papua mungkin, di Kalimantan, dan di mana saja. Selamat berkenalan, salam perjumpaan kita pada hari ini. Saya senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang sudah memberkati saya di dalam tugas dan tanggung jawab saya sebagai penyelenggara pendidikan Kristen, dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan dedikasi kepada seluruh peserta dan juga kepada pelaksana acara ini, terkhusus kepada orang-orang yang hebat seperti Bu Roska, Ibu Poyo, kemudian Bu Angliang, dan yang lainnya yang sebagai pemateri pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang tetap memberkati, memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang melimpah, sehingga setiap tahun, mungkin 2 bulan sekali kita bisa mengadakan webinar di Kota Batam maupun di kota yang lainnya. Kami percaya bahwa apa yang sudah saudari taruhkan itu di hadapan kami ini, yang sudah diperkenankan untuk diadakan pada saat ini, itu adalah karena rahmat dan berkat Tuhan. And I also receive thank you for the attention, dedication, and spirit that given by Madam Poyok in this activity, so that you can teach and motivate Christian teachers in the teaching and education of Christian students. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua kegiatan ini, sehingga anak-anak Tuhan, yaitu para guru, para kepala sekolah, para pimpinan jemaat mungkin juga, guru-guru sekolah minggu, dan semua peserta yang hadir pada hari ini boleh mempergunakan kesempatan ini dengan baik untuk boleh memberkati kotanya, untuk boleh mengajarkan hal yang baik kepada anak-anak kita semua, walaupun di masa pandemi COVID ini. Saya sejujurnya tidak mempunyai keahlian apa-apa, tapi Tuhan memberikan kepada saya kesempatan untuk boleh terlibat di dalam semua kegiatan. Karena Tuhan yang menjauhkan kita dari perkataan, dari pikiran, dan perbuatan yang jahat, dan semoga apa yang kita terima dari kegiatan ini dapat dimanfaatkan dalam tugas dan tanggung jawab kita semua. Dan saya minta maaf jika di dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun di luar dari ekspektasi kita semua. Percayalah bahwa panitia sudah dengan penuh ikhlas, penuh dengan semangat dan tanggung jawab untuk boleh menyelenggarakan acara ini dengan baik. Kemudian daripada itu, maka pada hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2020, dengan mengucapkan atas nama Allah Bapa, Anaknya yang Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, saya membuka acara webinar Guru Kristen hebat di masa pandemi ini secara resmi. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ibu Esther, terima kasih banyak. Ya, Pak Gabriel. Benar-benar semangat, jadi semangat hari ini ya. Oke. Mungkin di Batam hari sekarang siang ya, tapi bagi teman-teman kita mungkin yang di daerah Papua sudah sore ya. Oke, teman-teman Papua, tetap semangat ya. Oke, salam dari Batam. Oke teman-teman, bagaimana Ibu Cakra sudah? Oke, yes. Baik Bapak Ibu, kembali lagi ya, kita akan lanjutkan. Berikutnya kita akan mendengarkan poda-poda itu apa ya namanya Ibu ya? Kata sambutan ya, nasihat-nasihat gitu ya. Nasihat. Kita akan mendengarkan salam damai dari Ibu Roska. Nah, Ibu Roska ada di Korea Selatan. Kita melihat Bu Roska ya, bukan menonton drama Korea, itu berbeda ya. Oke, monggo Ibu Roska. Monggo.
Oke. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan kita guru-guru Kristen dari segala penjuru Indonesia. Nah, karena saat ini saya ada di Korea Selatan, maka saya akan menyambut kita semuanya dengan Annyeonghaseyo. Dan saya adalah Borbat, yaitu Borubata. Karena itu saya akan sapa dengan Horas. Nah, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru Kristen. Nah, sekarang ini adalah masa-masa pandemik, masa-masa yang rada sulit bagi kita, tetapi kita puji Tuhan karena Tuhan sudah menyediakan internet. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi kita maju, mendidik, dan semakin bagus di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dengan internet kita bisa tetap memiliki hubungan satu dengan yang lain, saling menguatkan. Dan memang betul, di masa pandemik ini kita harus mencintai dua hal. Satu, gospel. Nah, itu penting ya. Yang kedua, go online. Oke, daring katanya ya, dalam jaringan. Karena itu mari guru Kristen, don't be disappointed. Mari kita semangat terus, benahi diri, belajar lebih banyak. Bagaimana kita menggunakan teknologi. Nah, saya sendiri, umur saya sudah mau angka 6 loh ya. Sedikit lagi, hanya beberapa tahun lagi udah angka 6. Tapi saya ini bergelut terus, belajar terus bagaimana menggunakan teknologi. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, tema kita hari ini, di webinar kali ini adalah Guru Hebat. Nah, kita diharapkan menjadi guru Kristen yang hebat di Indonesia. Sehingga kita bisa berbeda dengan guru-guru lain yang ada di Indonesia. Beda. Kita disebut sebagai guru Kristen. Perhatikan ya, guru Kristus. Nah, itu kata dasarnya, guru Kristen. Nah, guru yang bersinar, itu artinya guru yang bermartabat, guru yang berguna. Tapi Bapak Ibu, bibit hebat itu sebenarnya tidak ada di dalam kita. Yang hebat itu adalah Tuhan pencipta kita. Oleh sebab itu kita harus mendapatkan kehebatan ini dari Tuhan, dari Kristus. Persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita sebagai guru ya ataupun sebagai murid adalah akibat tidak adanya karakter yang hebat di dalam kita. Contoh, karakter yang sopan dan santun. Nah, itu karakter yang hebat. Tapi kadang sopan santun kita itu terbatas sekali. Nah, kemudian contohnya lagi, sikap yang karakter yang rendah hati sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai kepala sekolah, atau karakter yang setiap saat bisa tersenyum dalam suka maupun duka sebagai guru kita tetap tersenyum. Nah, ini adalah guru hebat. Tetapi bibit hebat ini sebenarnya tidak ada di dalam kita. Sebaliknya kita sering berhadapan dengan sikap karakter yang tidak hebat sama sekali. Contohnya apa? Tidak saling menghormati di antara guru. Kemudian sering juga terjadi perkelahian di antara siswa, bahkan pertengkaran antara orang tua dan guru. Contohnya ya, anak dan orang tua dan lain semuanya. Nah, semua karakter yang tidak hebat ini akan menghambat kesuksesan diri kita sendiri sebagai guru. Kalau guru tidak hebat dalam karakter yang baik, maka anak didik juga tidak akan memiliki karakter yang baik, yang hebat. Maka itu Indonesia sebagai negara yang besar juga tidak dapat berjalan dengan baik jika kita sebagai tombak utama kemajuan satu negara, yaitu dunia pendidikan, tidak memiliki karakter yang hebat. Nah, semua dalam segala kemajuan itu diawali dengan dunia pendidikan. Kalau sekarang? Iya, off sekarang. Oke. Nah, tadi kita melihat gambar, itu Bapak
Pak Jokowi yang memberikan kata-kata ya wish dia, kerinduan dia untuk dunia pendidikan, bahwa yang terpenting saat ini adalah karakter katanya, budi pekerti. Dikatakan di sini pembangunan karakter budi pekerti dan etika akan menjadi fokus dunia pendidikan dasar dan menengah pada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin periode 2019 sampai 2024. Bukan matematikanya didahulukan. Enggak, katanya ya. Di situ yang didahulukan budi pekerti, etika, baru matematikanya, sainsnya mengikuti. Nah, itu kata Pak Jokowi. Jadi kita sebagai guru Kristen, mari kita mendukung apa yang menjadi fokus pemerintahan kita, dan ini memang sangat amat penting sekali. Oleh sebab itulah Bapak Presiden kita menghimbau dunia pendidikan di Indonesia untuk mengutamakan dan berfokus kepada budi pekerti atau character building. Nah, negara berharap dengan karakter baik dari masyarakat, maka Indonesia akan lebih baik. Nah, sebagai guru Kristen, karakter yang bagaimana yang harus kita pancarkan, yang sifatnya bertahan, dan bahkan bisa tersenyum sekalipun kita sudah dihina, contohnya sebagai guru. Apakah kita masih bisa tersenyum dan memiliki damai sekalipun kita menerima perlakuan yang kurang sopan? Contohnya ya. Nah, saya akan tampilkan di sini satu video untuk melihat betapa bobroknya sebenarnya karakter kita. Nah, video tadi yang baru kita saksikan itu adalah gambaran karakter semua manusia. Bukan hanya karakter guru Kristen ya, tapi karakter semua manusia di dunia ini. Kenapa? Karena kita dilahirkan berdosa. Oleh sebab itu, karakter yang kita cenderung munculkan adalah karakter iblis. Kalau orang Medan bilang, atau orang Tapanuli, atau orang dari Toba sana bilang, karakter simbolis katanya. Mengapa? Karena kita dilahirkan dengan DNA dosa atau DNA iblis ya. Secara rohani itu artinya. Nah, Alkitab berkata semua orang sudah berbuat dosa. Itu ada di Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Sebelum kita jelas dalam hal ini, maka kita tidak akan bisa tenang dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita akan tetap tidak bisa memahami. Contoh, kalau ada orang yang marah, ya, marah kali. Akhirnya kita pun ikut marah, sepaning, ikut muruk-muruk. Kok seperti itu? Kenapa? Ya kan? Nah, karena memang itu naturalnya hidup rohani kita ini. Naturalnya, DNA-nya memang begitu cara kerjanya. Jadi, kalau kita lihat ada orang marah-marah, ya, itu normal. Normal kali. Kenapa? Karena memang begitulah sifat manusia. Sebagai contoh ya, saya berikan contoh. Kalau kita tahu ada orang yang gila, contohnya. Udah 1 tahun dia nggak mandi. Rambutnya itu udah kumel sekali. Bajunya plastik, koyak-koyak. Kemudian dia sambil nyanyi, joget-joget, ya. Pokoknya nggak tahu arah. Kemudian datanglah mama kita. Apa katanya? Apanya orang itu? Tewak dulu itu. Bau kali pun dia. Rambutnya itu lihat. Kul-kul kayak gitu. Abang goyah, Mang. Kata orang Medan. Apanya itu? Nah, sekarang saya tanya. Yang normal itu mama atau orang gila? Ya orang gilanya normal lah kayak gitu. Karena dia gila. Jadi normal.
Kalau ada orang yang suka marah, normal. Kalau ada orang yang suka baku hantam, normal. Kalau ada orang yang suka yang lain sebagainya yang tidak bagus, normal. Karena di dalam dia ada DNA dosa. Mirip istilahnya ya. Saya kasih satu contoh di sini. Coba kita tampilkan satu gambar di sini. Nah, ini adalah gambar saya dan gambar putri saya, boru saya. Namanya Ruth Nauli. Dia boru Korea. Ya, dibuat jadi boru Shimamura. Boru Korea, warga Korea. Tetapi karena dia dilahirkan dari perut saya, mirip kali. Kata orang, bah, si Uli itu mirip kali dengan mamanya lah. Kenapa mirip? Secara jasmani, dia dilahirkan dari saya. Karena itu mirip. Demikian juga secara rohani. Ketika kita lahir di dunia ini, kita kan menangis. Udah menangis. Ujung-ujung udah menangis. Selamat datang di dunia yang penuh dengan kacau balau. Karena kita mengandung DNA dosa. Nah, jadi demikian karakter kita mirip sekali dengan DNA iblis. Karena kita dilahirkan dengan DNA dosa. Nah, kita berkata bahwa sejak di kandungan ibuku, katanya ya, sejak di kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Jadi kerja DNA itu adalah otomatis. Nah, karakter-karakter buruk inilah yang selalu ya kita gunakan, kita takut-takuti anak-anak, ya kita bilang ya, oh kalau nyontek kau, berdosa kau, masuk neraka kau. Kita ancam mereka ya, kalau kau mencuri, kau masuk neraka nanti. Nah, jadi kita buatlah ini buah-buah daripada karakter dosa ini menjadi satu hal yang sangat berbobot untuk mengatakan kau nanti masuk ke api neraka. Nah, seperti itu, ya. Padahal itu hanya buah. Contoh kalau buah mangga, asam, nggak mungkin kita marah-marah sama buah itu. Kita akan marah, pohon ini nggak bagus ini. Udah tebang aja pohon itu. Karena nggak bagus pohon itu. Nah, dan kita selalu pakai buah karakter dosa ini untuk sering menakutin anak didik, contohnya ya. Nah, karena itu ini sangat penting untuk kita ketahui supaya kita tahu kalau begitu bagaimana supaya kita bisa memancarkan karakter yang berpotensi, yang hebat, ya. Nah, kita bilang kalau kau mencuri, kau nanti masuk neraka. Nah, sekarang kalau kita nggak mencuri gimana? Yakin nggak kita masuk surga? Kita bilang aku nggak yakin juga, ya. Nah, mari kita mengerti landasan budi pekerti iman Kristen ya, bahwa status manusia adalah berdosa, Roma 3:23. Buah-buah dosa adalah karakter-karakter buruk. Dari pohon yang tidak baik akan keluar buah yang tidak baik. Itu sebabnya hidup kita selalu tidak tentram dan penuh kecurigaan ya, karena memang hati kita dalam keadaan rusak. Ya, dosa itu di sini asalnya, di hati ini. Sudah rusak karena dosa. Bukan hanya rusak, melainkan dosa kita akan menuntun kita kepada maut dan kematian. Itulah sebabnya semua kita merasa sedih, ya, takut, tertekan jika memikirkan tentang kematian. Nah, segala usaha kita yang kita lakukan pun merasa kita, aduh, macam manalah akhir hidupku ini. Selalu kita ke situ. Bahkan budi pekerti kita pun tidak dapat memperbaiki status kita yang sudah rusak di dalam dosa. Nah, coba saya tunjukkan satu video lagi ya, bagaimana dosa ini membawa kita kepada satu perasaan yang tidak enak sama sekali. Nah, jadi karakter yang buruk itu bersumber dari hati ini sebenarnya. Dan hati inilah yang membuat kita tidak nyaman. Mau banyak pun uang kita di dunia ini, kalau udah kepikiran, bah, kapannya aku monding, kapannya aku meninggal, kapannya aku mati. Akhirnya tidak tenang dia.
Dan akhirnya apa? Bisalah dia merasa marah, bisalah dia merasa dan lain sebagainya. Muncul karakter-karakter yang tidak bagus itu. Nah, sekarang bagaimana agar kita memiliki karakter yang baik? Berarti hati kita harus diperbaikin dulu untuk bisa memunculkan karakter yang baik. Siapa pemilik karakter yang baik? Hanya Tuhan, hanya Yesus, hanya Allah yang menciptakan kita. Dialah pemilik karakter yang baik. Berarti hidup rohani kita dan jiwa kita harus lahir dulu. Seperti anak saya lahir, ya. Dia mirip saya. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, kau profesor teologi ya kau, kata Yesus ya di Yohanes pasal yang ketiga. Tapi tahu nggak kau Nikodemus, kau harus dilahirkan kembali kalau kau mau masuk ke dalam kerajaannya surga. Jadi Allah, Tuhan, pakai analogi kelahiran ya untuk mendapatkan karakter yang bagus dari Tuhan. Kita lahir dengan DNA iblis. Sekarang kita harus dilahirkan oleh Yesus untuk mendapatkan DNA Yesus sendiri. Nah, apa yang harus kita berbuat? Apa yang harus kita perbuat untuk beroleh perubahan DNA secara rohani? Sangat sederhana ya. Jelas sangat sederhana. Bahkan kita tahu ayatnya yang paling indah, yang paling kita hafal adalah Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah satu ayat emas ya. Dan beginilah caranya kita bisa beroleh DNA Yesus. DNA Yesus adalah budi pekerti yang kita harapkan. DNA Yesus, karakter Yesus adalah karakter yang harus diproduksi oleh guru orang Kristen dan kita pancarkan kepada semua anak didik kita. Sehingga dengan kita guru orang Kristen, mahasiswa atau siswa atau murid memiliki karakternya Yesus, wah, akhirnya Indonesia ini akan begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan. Nah, apa yang harus kita perbuat untuk beroleh perubahan DNA ini? Sederhana ya, Tuhan bilang setiap orang yang percaya kepadaku, karena hingga saat ini, Yesus, hanya Yesus satu-satunya yang ada dalam bisnis merubah kehidupan orang. Nasihat tidak mempan. Poda-poda, kata orang Batak, tidak mempan. Nasihat orang tua tidak mempan. Masuk kiri, keluar lagi ke telinga kanan. Karena itu, sebelum kita jelas apa yang ditawarkan ya oleh Yesus, setiap orang yang percaya, kita harus jelas dulu dengan siapa itu Yesus. Contohnya ya, sebelum kita jelas dengan tawaran asuransi, ya contohnya asuransi AIA atau prudensial ya, kita harus jelas dulu kebaikan apa yang dapat diberikan oleh asuransi ini. Setelah kita jelas, tidak ada lagi ragu-ragu, langkah berikutnya adalah, ayo aku pilih asuransi ini, karena cocok untuk aku. Bahkan kita rela memberi bulanannya untuk mendapatkan asuransi ini. Nah, sama halnya dengan percaya kepada Yesus. Banyak orang Kristen tahu Yesus, perhatikan ya. Banyak orang Kristen cuma tahu Yesus sebagai ilmu pengetahuan agama Kristen. Oleh sebab itu, mereka tidak mengalami perubahan karakter, ya. Tahu itu di kepala, ya. Matematika di sini letaknya, geografi di sini letaknya, fisika itu di sini letaknya, oke? Artinya aku tahu matematika, aku tahu geografiku, aku tahu fisikaku. Tetapi kalau yang namanya aku tahu Yesus, itu artinya aku tahu Yesus sebagai ilmu pengetahuan agama Kristen, ya. Nah, kita perlu percaya, karena itu Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadaku, bukan dikatakan setiap orang yang tahu aku, atau setiap orang yang suka berdoa, tidak ya. Setiap orang yang rajin ke gereja, juga tidak. Yesus jelas berkata, setiap orang yang percaya kepadaku. Nah sekarang, apa yang perlu kita percayai rupanya dari Yesus ini? Nah, coba kita lihat siapa itu Yesus. David boleh munculkan slide Yesus, please? Siapa itu Yesus sehingga kita harus percaya sama dia untuk merubah karakter kita. Nah, dikatakan Yesus 100% Allah
Dan Yesus adalah 100% manusia. Ini Allah kita, ini Tuhan kita. Ini Tuhan orang Kristen. Dia 100% Allah, 100% manusia. Nah, Maria melahirkan Yesus, tetapi di dalam kandungan Yesus ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah Allah sendiri. Kemudian dia menjadi manusia. Mengapa harus demikian? Apakah solusi manusia tidak bisa membebaskan kita? Ya, contohnya karakter building, berbuat baik, punya budi pekerti yang stabil, atau jadi anggota gereja, atau banyak sumbangan. Apakah itu tidak bisa menyelesaikan satu dosa pun? Nggak bisa. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa dulu ya, dan kita lihat solusi mereka. Can you show me the slide, David? Oke. Kita lihat di sini Adam dan Hawa. Wah, dia bergemah lagi ya. Mereka jatuh ke dalam dosa. Sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka tuh ngomong begitu jelas dengan Allah. Say hello every day. Tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, sadar mereka kalau mereka telanjang. Malu mereka, takut mereka. Mereka cari solusi sendiri. Apa solusi mereka? Diambillah daun-daun ara, dibuatlah itu menjadi pakaian mereka untuk menutupi rasa malu mereka. Nah, inilah solusi yang ditemukan oleh Adam dan Hawa. Dan ini tidak berarti bagi Tuhan, nggak bisa. Karena itu, Allah langsung memberikan solusi. Di Kejadian pasal yang ketiga, ayat 21 ya, saya baca di sini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu, dan istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Disinilah Injil yang pertama sekali Tuhan berikan. Sejak nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, solusi tidak sama sampai sekarang. Solusi Yesus, solusi Allah sama sampai sekarang ini. Yaitu jika tidak ada cucuran darah, tidak ada pengampunan dosa. Oleh karena itu Allah menyembelih binatang, dan dibungkuskanlah badan mereka dengan kulit binatang. Dan ini adalah gambaran anak domba Allah, Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, ini solusi dari Tuhan ya, solusi dari Allah, dan solusi itu jugalah yang menjadi solusi kita yang sekarang kita harus dapatkan. Nah, solusi untuk dosa manusia adalah dengan cara Tuhan sendiri. Dia datang ke dunia dan memberikan solusi secara langsung. Yesus mati, mengorbankan nyawanya, menggantikan nyawanya untuk semua orang manusia. Nah, coba kita lihat sekarang ada ilustrasi bagaimana ya Yesus menyelesaikan karakter buruk kita ini. Silakan David. Ya, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Ingat ya, Injil sangat viral di negara kita sekarang ya. Orang heboh dengan Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah the power of God. Kuasa Allah untuk merubah hati manusia, karakter manusia. Syaratnya apa? Percaya. Hanya dengan percaya bahwa kita tidak bisa merubah karakter kita. Hanya ketika kita percaya pengorbanan Yesus di kayu salib, dia datang dari surga menjadi manusia, menjadi Allah 100%, manusia 100%, dia mati berkorban di kayu salib untuk manusia. Kenapa? Kenapa Allah harus menjadi manusia? Karena kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa menggantikan kita mati akibat dosa-dosa kita. Sebagai Allah, dia tidak bisa mati. Tetapi dia harus datang sebagai manusia, dan akhirnya dia mati di kayu salib, dan dia selesaikan semua hutang dosa kita. Maka itu di kayu salib dia berkata, sudah selesai.
Sudah selesai, bahasa aslinya ketika Yesus berteriak di kayu salib adalah tetelestai. Itu bahasa Yunani yang artinya adalah lunas. Karena itulah si Paulus berkata ya di firman Tuhan di 1 Korintus, kau sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Setiap orang yang percaya akan mengalami perubahan. Nah, mari kita melihat perubahan apa yang terjadi ketika seseorang hanya percaya Yesus untuk perubahan hatinya. David, can you show us the video, please? Iya, iya. Ini yang akan terjadi. You can. Ya, terima kasih David. Nah, setiap orang yang percaya, ingat Alkitab ya berkata kau menjadi ciptaan baru. Kau diciptakan baru ya. Banyak kali ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan kau diciptakan baru ya, bukan diperbaiki enggak. Hati kita ini diciptakan Tuhan baru, dilahirkan. Waktu kita lahir secara jasmani, kita berkata, tetapi waktu kita lahir secara rohani, kita percaya kepada kuasa Injil Kristus, kita bukan tapi haleluya, haleluya, haleluya. Kita bergembira. Kenapa? Karena kita dirubah. Ada keajaiban terjadi. Dan itulah makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, kau harus dilahirkan kembali. Jadi apa artinya dilahirkan? Ketika kau percaya Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu dari hukum dosa, dari karakter buruk, kau dilahirkan di dalam Tuhan Yesus. Maka itulah Yesus disebut sebagai penebus. Apa biasanya? Kata penebus dipakai untuk apa? Contoh, kalau kita simpan emas di Pegadaian, itu punya kita, tapi tidak bisa menjadi punya kita sebelum kita tebus. Demikian juga Yesus. Dia tebus kita dari api neraka. Dia tebus kita dari si iblis. Dia tebus kita dari kuasa kegelapan. Dia tebus kita. Akhirnya kita menjadi milik Yesus, dilahirkan kembali. Oke, setiap orang yang percaya dikatakan bahwa Galatia 2 ayat 20 berkata, Yesus tinggal di dalam hatiku. Itu for sure. Itu janjinya Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diciptakannya baru. Hatinya ya, bukan badannya. Hidungku tetap begini, mataku tetap begini, ya. Gemukku tetap begini, tapi hatiku dirubah karena inilah gambaran Allah itu. Dirubah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya, kita dimeteraikan. Nah, penting ya kata meterai. Meterai 5.000, 3.000, 4.000, 6.000 itu berkuasa di pengadilan. Dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus di hati kita, Yesus di hati kita. Dan kita akan mengalami kehidupan yang baru. Kita bisa memancarkan karakter Tuhan Yesus. Itulah fungsinya kenapa Yesus mau tinggal di dalam hati orang yang percaya. Apalagi guru-guru Kristen yang dulunya hanya tahu Yesus, tetapi sekarang aku mau percaya, ya. Tahu di kepala, percaya di hati. Jaraknya hanya 15 cm, tapi itu adalah jarak antara surga dan neraka. Karena itu, mari kita ambil keputusan kita. Aku tidak hanya mau tahu Yesus, tapi aku hanya mau percaya kalau Yesuslah yang merubah karakterku dari karakter si iblis menjadi karakter seperti Tuhan Yesus. Akhirnya kita memiliki DNA Yesus dan kita akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, sebagai video saya yang terakhir, boleh ditunjukkan, David? Ini akan terjadi.
Ya, terima kasih. Nah, kalau kita percaya Yesus, tidak hanya tahu ya, percaya kemudian kita bilang Tuhan Yesus, aduh selama ini aku tahu kau seperti matematika, seperti geografi, seperti fisika, tapi sekarang aku mau percaya kalau engkaulah penebus jiwaku, kalau engkaulah penebus hatiku, sehingga karakterku bisa dirubah menjadi baru seperti Yesus Kristus. Karena itulah kita bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Kristus tinggal di dalam hati kita. Itulah fungsinya. Kenapa Yesus mau tinggal dalam hati kita. Dan itu juga artinya kenapa Yesus itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia tinggal langsung di dalam hati kita. Dan dia akan memproses kita menjadi guru Kristen yang memancarkan indahnya karakter Yesus. Sehingga kita bisa disebut sebagai utusan surgawi, ambasador surga di tengah-tengah sekolah di mana kita mengajar. Nah, inilah landasan kita tentang karakter building untuk iman Kristen. Karena itu guru-guru Kristen, mari jangan patah semangat. Kadang ada guru yang berkata begini, sama aja nya, baiknya orang itu, baiknya orang itu, baiknya orang itu, sama ya. Oh, enggak sama ya. Karakter buildingnya kita orang-orang Kristen, guru-guru Kristen adalah berazaskan iman di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mengubah hati kita sehingga kita bisa memiliki karakter yang hebat di masa pandemik ini. Kita bisa sabar, kita bisa murah hati, kita bisa mengasihi, dan yang paling penting, kita bisa tersenyum. Hebat ya, Tuhan menciptakan pipi kita ini nggak ada tulang di sini, supaya kita bisa tersenyum. Dan senyumnya dari mana? Dari dalam hati yang sudah diampuni, dalam hati yang percaya tunggal kepada Yesus, dari dalam hati yang ada Yesus di dalamnya. Sekali lagi David, coba putarkan hati yang hijau, kemudian kita akan serahkan kepada Bapak Gabriel. Nah, minggu depan kita akan belajar lebih menarik lagi tentang bagaimana Yesus di hati kita ini bisa memancarkan kita sebagai orang atau guru Kristen yang hebat, super hebat. Nah, terima kasih. Silakan Pak Gep. Oke, Ibu Roska, terima kasih poda-podanya ya. Terima kasih teman-teman, tadi di chat saya sempat diberitahukan bahwa poda-poda itu adalah nasihat-nasihat ya. Oke, terima kasih Ibu siapa ini? Oh, Ibu Gloria tadi. Thank you Ibu Gloria ya. Oke teman-teman, ternyata kita guru Kristen kalau mau mengajar masih menggunakan DNA dosa. Dan bui, gak bisa ternyata ya. Kita harus memiliki DNA Kristus seperti yang dikatakan oleh Ibu Roska. Benar nggak Bu Roska? Yes, benar, ya? Sure. Oke, thank you. Nah, teman-teman, kiranya poda-poda hari ini bisa membuat kita semangat ya untuk memiliki DNA Kristus itu. Oke, sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya, mohon maaf tadi saya rencana mau foto dengan ini ya, minum. Ternyata oleh panitia nggak boleh minum dan makan. Oleh sebab itu kita pending ya. Oke teman-teman, sebelum kita sebelum kita maju lebih ke depan lagi, silakan Pak David ingin menampilkan sesuatu. Monggo Pak David. Eda ada ditawarin nggak ikut kelas SWI Zoom? Ada, kenapa rupanya enggak? Ih, kayak mana tuh Dak ya? Mahal kali lah ya kurasa. Enggak mahal, enggak murah. Kok murah Eda bilang? Belum lagi kuotanya. Dak, itu enggak mahal, Dak. Nah, aku kasih tahu Dak ya, perbandingannya itu seperti ini, Dak. Ketika anak Anda bersekolah, Anda akan menyisihkan uang jajan untuk dia makan di sekolah kira-kira 5-10 ribu.
Nah, sedangkan untuk akhir-akhir ini, di saat anak Anda tidak bersekolah, Anda bisa memutar uang jajan anak Anda menjadi makanan cemilan di rumah yang dinikmati bersama. Seperti pisang goreng contohnya, yang Anda bisa beli dengan harga 10.000. Untuk Anda yang peduli dengan masa depan anak Anda dapat mengalihkan uang tersebut untuk menjadi materi pelajaran yang bisa membantu anak Anda dalam masa depannya, terutama masa depan dalam berbahasa Inggris. Sing Your English menyediakan Zoom class dengan harga terjangkau serta cashback untuk membeli paket internet. Okay, so now we will start our class. Kita mau mulai kelas kita. Are you ready? I am taking a bath. Bahasa Indonesianya? Saya sedang mandi. Wow, very good. For today, everybody. Bye, my friend. Jangan khawatirkan kuota internet saat menggunakan Zoom. Jika digambarkan, 1 jam pemakaian Zoom hanya menghabiskan kurang lebih 200 MB kuota internet Anda. Sedangkan harga paket internet paling mahal untuk per giganya diperkirakan 10.000. Dengan harga 10.000 per giga yang Anda miliki, Anda bisa menggunakan SYI Zoom Class sebanyak 5 kali. Sedangkan dalam 1 bulan, SYI hadir dalam 4 kali pertemuan buat anak Anda. Nah, sisa kuota dari cashback dapat Anda nikmati untuk bersosial media dan menonton YouTube dengan puas. Yes, terima kasih. Gak mahal kan, Dak? Iya, Dak ya. Iya, Dak. Eda hanya mengurangi jajan anak Eda aja untuk beli kuota internet. Gitu. Ya udah, Dak. Jadi apalah kira-kira kelebihannya nih, Dak? Kelebihannya adalah anak Eda akan berani berbicara bahasa Inggris. Itu aja? Enggak, Dak, masih ada lagi. Anak Eda akan bertemu dengan teman-teman yang ada di kota lain. Wah. Ada lagi loh, Dak. Itu, Dak. Yang paling penting, Eda itu nggak ribet harus pergi ngantar ke sekolah, oke? Jadi anak Eda hanya stay di rumah, SYI akan datang. Jika Eda masuk kemana? Daring. Ya, daring dalam jaringan. Nah, jadi Eda mau daftar nggak? Ya, Dak, daftarnya Dak. Nanti ketinggalan pula aku, Dak. Siapa ya, namanya, Dak ya? Namanya Franklin. Franklin. Nah, ini udah ada ya. Wow. Jadi si Franklin sudah bisa ikut kelas online. Gampang banget ya daftarnya ya. Oke. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah yang ingin bergabung dengan kami SYI, silakan klik link di bawah ini. Benar sekali Bapak dan Ibu sekalian, kalau bahasa Inggris itu sangat teramat penting untuk zaman sekarang ini. Bukan satu hal yang luxurious, tetapi merupakan satu kebutuhan. Sama halnya dengan handphone smart, bukan lagi menjadi satu benda yang luks, tetapi satu benda yang menjadi kebutuhan. Demikianlah kita menciptakan program bahasa Inggris yang dikhususkan untuk anak-anak Indonesia. Nah, mari Bapak dan Ibu sekalian, kita berikan semangat kepada orang tua murid untuk ambil bagian di dalam memajukan, di dalam mempersiapkan masa depan anak-anak dengan keahlian berbicara dalam bahasa Inggris. Kita awali lebih dini untuk anak-anak kita, karena memang bahasa Inggris akan membawa anak-anak kita terbang tinggi menuju kepada kesuksesan masa depan. Ingat Bapak Ibu sekalian, tidak mahal, hanya seharga 1 piring pisang goreng. Ayo, mari kita majukan anak-anak kita. Oke, terima kasih Ibu Roska, Pak David ya. Bapak Ibu silakan nanti untuk jika ingin tahu informasi silakan menghubungi WhatsApp ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan langkah berikutnya, izinkan saya memastikan dulu bahwa Ibu Poyo sudah berada di dalam jaringan. Bapak David, apakah Bu Poyo sudah ada dalam jaringan? Ya, sudah Pak. Oke, sudah siap ya? Oke.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini Ibu Poyo akan menyampaikan materi dan Ibu Roska akan menerjemahkannya. Teman-teman tetap semangat ya. Nanti presensi akan dikirimkan melalui chat di Zoom ini. Bukan di WhatsApp ya, tetapi di Zoom ini. Dan ikuti sampai selesai. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Poyo. Hello, Oke, greetings Ibu Poyo. from Singapore. Salam dari Singapura. I am very privileged to have this opportunity to speak at this webinar. Nah, saya sangat senang sekali dapat kesempatan ya berbicara di webinar ini. It is very encouraging to have so many of you joining us today. Nah, sangat memberi semangat sekali. Kenapa? Karena banyak yang ikut dalam seminar ini. I am Poyo from Life Bible Presbyterian Church Singapore. Saya adalah Poyo dari Gereja Presbyterian yang ada di Singapura. I have been in the education sector for 36 years. Saya ada di dunia pendidikan selama 36 tahun. I started off my teaching career teaching students with low intellectual abilities. Saya memulai karier mengajar saya untuk anak-anak yang sedikit rendah dalam pemikirannya. After that, I spent about 20 years in preschool education and special needs. Kemudian saya masuk ke tingkat pendidikan SD dan juga pendidikan untuk yang anak-anak yang memerlukan bantuan. Ya, I have been training teachers for 20 years. Saya juga melatih guru-guru selama 20 tahun. And have also been involved in overseas missions, especially in Cambodia and Indonesia. Dan saya juga bergelut di dunia misi, khususnya di Kamboja dan juga di Indonesia. I focus on training teachers. Saya berfokus kepada melatih guru-guru. Setting up preschools in villages. Sorry, I can't hear you. Setting up preschools in villages. Mendirikan sekolah-sekolah Kristen di desa-desa ya. And sharing the gospel with children. Dan juga membagikan berita baik, berita nauli, Injil kepada anak-anak. It is so exciting to see how our awesome God has opened this virtual door. Jadi benar-benar luar biasa ya bagaimana Tuhan membuka pintu kita bisa berwebinar ria seperti ini. For us to all meet together and to learn how to be more like Christ. Nah, bagi kita untuk bisa bersama-sama belajar bagaimana kita bisa semakin menyerupai Kristus. Our topic today is developing the character of Christ. Nah, topik kita adalah mengembangkan karakter Kristus. Let's look at our first slide. Nah, mari kita lihat slide kita yang pertama. Next. Berikutnya. The next slide, please. Yeah. Alright, you all know a selfie. Nah, kita semua tahu apa itu selfie. We all take selfies. Dan kita sering ambil selfie. After we take our selfie, we load it into our Facebook or Instagram. Setelah kita berselfie, kita masukkanlah itu ke Instagram kita atau Facebook kita. Why do we take selfies? Nah, sekarang Bapak Ibu Guru, kenapa kita harus berselfie-selfie? We want to show others how good we look. Nah, kita ingin mengatakan kepada orang lain, aku bagus. Or we use it as a advertisement to let our friends know what we are doing. Atau kita buat itu menjadi advertisement ya, kepada teman-teman kita apa yang sedang kita lakukan dalam hidup ini. If you look at this slide, you will see that this selfie comes with information. Nah, kalau kita perhatikan di sini, selfie ini datang dengan beberapa informasi sebenarnya. So if you fill up the sentences there, people will know what you are. Nah, kalau kita isi kalimat-kalimat yang kosong di sini, di slide ini, maka orang-orang akan tahu siapa kita. It could be, I am a teacher. Bisa saja, aku adalah seorang guru. I'm a teacher in Batam. Aku adalah seorang guru di Batam. I like to teach English. Saya suka mengajar bahasa Inggris. So you can give all this information by writing it down. Jadi kita bisa memberikan informasi ini dengan mencatat semua yang kosong. But when you actually just see the selfie in your phone. Tetapi kalau kita hanya melihat selfie kita aja di handphone,
There's no information. Tidak ada informasi lain. It's just a picture. Maka itu akan menjadi satu gambar saja. What do you think your friends will see when they see that photo? Nah, apa kata orang ketika teman-teman kita melihat cuman foto kita aja? Will they see what you want them to see? Nah, apakah kita berhasil ya untuk bisa meyakinkan mereka apa sebenarnya yang ingin kita katakan di selfie kita? Or will they see something else? Atau mereka melihat yang lain dari gambar ini tentang kita? Let's explore what we look like to our friends. Nah, mari kita explore ya, bagaimana kelihatannya kita di hadapan orang lain. Let's explore today how we can develop this character of Christ in our lives. Nah, mari kita explore hari ini bagaimana orang lain bisa melihat karakter Kristus dalam kita. Next slide. Developing the character of Christ is our life's most important task. Nah, mengembangkan karakter ya, itu adalah tugas yang paling penting dalam hidup kita, karakter Kristus. Because it's the only thing we can take with us into eternity. Karena karakter Kristus inilah yang nantinya bisa kita bawa ya, kita bawa ke surga, kita bisa laporkan ke surga. You cannot bring your good works. Kita nggak bisa membawa pekerjaan baik kita. You cannot bring your money. Kita juga nggak bisa bawa uang kita nanti. You cannot bring your favorite things. Kita juga tidak bisa membawa apa yang kita sukai dalam dunia You ini. can only bring yourself. Tapi kita hanya bisa bawa diri kita sendiri. So what do you want to present to God when you see Him? Jadi apa yang ingin kita presentasikan ke Tuhan ketika kita bertemu dengan Tuhan? Jesus made it very clear in Matthew 5, chapter 5, verses 2 to 12. Nah, Yesus membuatnya sangat jelas di Matius 5 ayat 2 sampai 12. The eternal rewards in heaven will be based on the character we develop and demonstrate here on earth. Nah, bahwa hadiah kekal di surga itu adalah didasari pada karakter kita atau apa yang kita kembangkan ya di tengah-tengah dunia ini. And this is especially important for teachers. Nah, ini sangat penting untuk guru-guru. Because teachers are special people. Karena guru-guru itu adalah orang-orang yang spesial. Teachers are chosen people. Guru-guru itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Chosen to reach out to God's children. Pilihan Tuhan untuk menggapai anak-anak kecil, anak-anaknya Tuhan. So we need to have this character that we Karena want itu to kita, present to God. Karena itu kita perlu karakter ini. The beatitudes mentioned here are so simple, but yet so hard to achieve. Seperti contohnya khotbah di bukit yang dipaparkan oleh Yesus. Sangat sederhana, tapi sulit untuk kita bisa gapai. Next slide. God builds character in our lives by allowing us to experience situations where we are tempted to do the exact opposite. Nah, Bapak Ibu Guru, Tuhan itu membentuk karakter kita lewat situasi ya. Bagaimana respon kita terhadap situasi? Apakah kita tergoda untuk melakukan yang bertentangan dengan kualitas karakter yang baik dari Tuhan? Sometimes when we pray to God for help to be patient. Kadang-kala waktu kita berdoa ya, kita berdoa, Tuhan kasihlah aku kesabaran. But God sent us a lot of trials and difficulties. Tetapi entah kenapa pula Tuhan mengirimkan banyak sekali kesukaran-kesukaran. Mengizinkan Because this itu is the terjadi. only way for us to learn patience. Karena dengan cara beginilah satu-satunya ya, kita bisa belajar bersabar. So we cannot develop character in an easy, simple way. Jadi kita tidak bisa mengembangkan karakter itu dengan cara yang simpel atau cara yang gampang. Tak bisa. God sends us many lessons to mold us and shape us. Nah, Tuhan itu mengirim banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup untuk membentuk kita. Let me share a story about the wise pastor. Nah, saya ingin membagikan kisah tentang pendeta yang bijaksana. So every Sunday after church, there is this church member called Jack. Nah, setiap minggu di satu gereja ada satu anggota jemaat namanya si Jack. Every Sunday, Jack will go up to the pastor and criticize him.
Setiap hari Minggu si Jack ini akan datang ke hadapan pendeta dan mengkritik si Pak Pendeta. And he does it in a loud voice. Dan waktu dia mengkritik, waduh, suaranya keras sekali. It could be about how the pastor speak. Yang diprotes itu adalah bisa saja tentang cara pendeta ngomong lah. It could be examples of things the pastor say. Atau ilustrasi yang dipakai pendeta waktu khotbah lah, dikritik dia. It's just about anything that he can find something wrong with. Apa saja yang ditemukan yang salah dari dalam pendeta, pasti dikritik dia. And this happened for weeks and months. Dan ini terjadi setiap minggu, bahkan setiap bulan. What do you think is the response of the pastor? Nah sekarang, kira-kira apa yang menjadi responnya si Pak Pendeta? Pastor always nodded his head. Nah, pendeta ini hanya mengangguk-angguk kepala lah dia. He always smile. Dan dia selalu senyum. And he always thank Jack for his feedback. Dan selalu dia berkata terima kasih untuk feedbacknya si Jack, kritiknya si Jack. The pastor was never angry. Pendeta itu nggak marah. He never shouted at Jack. Dan dia juga tidak teriak dengan si Jack. He's never scolded Jack for his feedback. Dan nggak pernah pula dimarahi si Jack ini untuk ketidaksopanannya. But the other members of the church got upset. Tetapi anggota lain justru makin sedih kali mereka melihat tingkah si Jack ini. One member named Peter was very angry for satu Jack anggota being so rude. Jemaat namanya si Petrus, si Peter, marah kali dia dengan sikap kasarnya si Jack. So he asked the pastor. Jadi ditanyalah pendeta ini. Why don't you scold him? Kenapa nggak kau marahin dia, Pak Pendeta? Why do you let him talk to you like this every week? Kenapa dia berkata seperti ini setiap minggu samamu, pendeta? The pastor smiled and answered Peter. Kemudian pendetanya itu senyum dan menjawab si Petrus. Do you think it is by chance that Jack is in our church? Dia bertanya begini sama anggota jemaat yang namanya si Peter ini. Kira-kira kebetulan nggak ya si Jack ini jadi anggota jemaat God kita? has sent him to check on me. Mungkin Tuhan mengutus si Jack ini untuk mencek aku, kata pendeta. For him to criticize me every Sunday means that he has been listening to my sermons. Kalau dia mengkritik aku setiap minggu, artinya setiap minggu itu dia dengar khotbahku lah. He may not agree with what I say, but I am Mungkin saja. sure God's word made its way into his heart. Mungkin saja dia tidak setuju dengan apa yang saya katakan dalam khotbah, tapi kan Tuhan bisa bekerja dalam hatinya. The pastor said that it has made him more reflective and prayerful in his preparation of the sermons. Bahkan pendetanya bilang, gara-gara kritiknya si Jack ini, aku itu lebih hati-hati, lebih berdoa, lebih banyak persiapanku buat untuk khotbah. The pastor said that this is better than those who come every Sunday and fall asleep at the Dan sermon. pendeta berkata, lebih bagus aku punya jemaat kayak si Jack ini, daripada jemaat lain datang ke gereja tapi tidur. Now this is a very unusual response. Nah ini adalah respon yang sangat tidak biasa dari Pak Pendeta. Because most of us will get very upset. Karena tingkah seperti ini membuat orang sangat sedih sekali. The pastor could respond negatively and tell Jack off or make a nasty remark. Apalagi membuat kritik-kritik yang seperti itu kepada pendeta. The pastor could start an argument and make sure he won the argument against Jack. Nah, bisa saja pendeta merespon ya, atau menegur, atau membuat argumentasi untuk membela diri. But this will be a poor reflection of who God is. Tapi kalau pendeta itu bersikap seperti tadi yang saya katakan, pastilah ini adalah refleksi yang tidak baik tentang Tuhan di dalam hidupnya. The pastor is very conscious of the fact that he represents an image of God. Karena pendeta ini sangat conscious ya, sadar kali dia kalau dia itu merepresentasikan Tuhan di gereja. In the same way when our students look at us, sama halnya dengan murid-murid kita, kalau dia melihat kita Bapak Ibu gurunya. How do you want them to see you? Bagaimana sebenarnya kita ingin anak didik kita melihat kita? If you are a teacher who gets angry and yell at your students, what would they think of your God?
Kalau kita tiap kali jadi guru yang marah terus, bagaimana murid kita bisa melihat Tuhan dalam diri kita? The character of Christ is very different. Nah, karakter Kristus itu beda kali. He responds differently from other people. Dia merespon itu beda sekali Yesus ini terhadap orang lain. In Proverbs 15, it tells us, a soft answer turns away, but a harsh word stirs up anger. Di Amsal 17 dikatakan, perkataan yang lemah lembut itu meredahkan amarah. As followers of Christ, we are like sheep sent out in the midst of wolves. Sebagai pengikut Kristus, kita itu seperti domba di tengah-tengah serigala, Bapak Ibu Guru. There will always be people out there who are not happy with us. Selalu aja ada orang di luar sana yang nggak suka sama kita. This does not mean that we should go out there and fight or start arguments. Bukan berarti kita harus pergi ke sana dan lawan mereka yang nggak suka sama kita. We don't need to justify ourselves all the time. Kita tidak perlu membela diri untuk diri kita sendiri setiap kali. But rather the Bible instructs us to be wise as serpents and innocent as doves. Tetapi Alkitab mengajari kita untuk cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. We need to turn to the Lord for wisdom in all situations and be gentle as doves in the way we interact with others. Nah, kita perlu datang kepada Tuhan untuk bisa lemah lembut, sehingga kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Some of you may say, but this is not right. Mungkin kita berkata, ini nggak cocok lah kayak gini. We are right. We need to show that we are right. Kita harus menunjukkan kalau kita ini benar, tahu nggak? If you look at the life of Christ, you will see that Christ is always gentle and kind. Kalau kita lihat pribadinya Yesus, dia selalu gentle, ya, lemah lembut dan baik hati Yesus ini. Even when he is attacked, he keeps his cool. Sekalipun dia itu diserang, tapi dia kalem terus Yesus ini. This doesn't mean that he doesn't speak up. Bukan artinya dia tidak berbicara di sini. But rather he chooses what is important to answer to. Tetapi dia memilih untuk menjawab hanya yang penting-penting saja. And his answers and actions lead the people closer to God. Dan selalu jawaban Yesus ini membawa orang-orang lebih dekat kepada Tuhan. His answers don't turn people away from God. Jawaban Yesus tidak membuat orang lari dari Tuhan. In the same way how we present ourselves. Begitu juga macam mana kita mempresentasikan hidup kita sebagai guru. Both in action and words. Dalam perkataan dan juga dalam sikap kita. Should draw people closer to God and not drive them away from God. Harusnya sikap dan perkataan kita membawa orang lebih dekat sama Tuhan, bukan membawa orang lebih jauh dari Tuhan. Take a second to think about yourself as a teacher. Coba kita beri waktu sejenak, pikirkan kita sebagai seorang guru. Are you drawing your students to God? Apakah kita membawa anak-anak murid kita dekat sama Tuhan? Or they look at you and they don't want to know your God? Atau murid-murid kita ini melihat kita dan mereka tidak mau lebih mengenal Tuhan kita, nggak mau pun bersahabat dengan Tuhan kita. Jesus talked about fruit trees in Matthew chapter 7. Nah, Yesus berbicara tentang pohon di Matius 7. He says, you will recognize them by their fruits. Dikatakan engkau akan mengenali pohon itu dari buah-buahnya. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistle? So every healthy tree bears good fruit, and the diseased tree bears bad fruit. Jadi setiap pohon yang bagus itu buahnya pasti bagus. Kalau pohon yang nggak bagus, pasti buahnya itu pun tidak bagus. A healthy tree cannot bear bad fruit, and a diseased tree cannot bear good fruit. Pohon yang bagus itu nggak bisa menghasilkan buah yang tak bagus. Demikian juga pohon yang tidak bagus tidak bisa menghasilkan buah yang bagus. And then comes the warning. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Kemudian ada di situ sebagai warningnya katanya ya, setiap pohon yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang, dibakar. Remember, teaching is a calling. Nah ingat ya Bapak Ibu Guru, mengajar itu adalah panggilan. There is a purpose in being a teacher.
ada tujuannya. Kenapa Bapak Ibu guru menjadi guru? You want to be the good tree. Kita ingin menjadi pohon yang bagus. You don't want to be the bad tree that will be cut down and thrown into the fire. Kita tidak mau menjadi pohon yang tidak bagus kemudian membuang kita ke perapian. You don't want to be the teacher who meets Jesus in heaven and he asks you, what have you done? Kita nggak mau ya suatu hari kita ke surga kemudian Yesus berkata, apa yang sudah kau lakukan? Hei guru Kristen. What if you go to heaven and Jesus said, why did you not take care of my children? Kemudian bagaimana kalau Yesus di surga tanya, kenapa kau nggak jaga baik-baik anak-anak didikku yang juga percaya Yesus? Instructions to teachers are very strict. Nah, instruksi dari Yesus itu sangat strict sekali. We are called to look into the lives of the children we teach. Nah, kita sebenarnya disuruh untuk melihat, memperhatikan hidup anak didik kita. Their lives are in your hands. Nah, kehidupan anak-anak kita itu sebenarnya ada di tangan guru-guru. So what do you want to be? A healthy tree or a diseased tree? Kalau begitu kita mau menjadi guru bagaimana? Guru yang pohonnya sehat atau guru yang tidak sehat? How to be a healthy fruit-bearing tree? Nah, bagaimana kita bisa menjadi pohon yang menghasilkan buah yang bagus? First of all, you need to be a new creature. Pertama, kita perlu menjadi ciptaan baru. You listen to what Ibu Roska said just now. Tadi kita sudah mendengarkan paparan Ibu Roska. You have to believe in Christ for your salvation. Kita harus percaya Yesus untuk penyelamat jiwa kita. Good works will not give you salvation. Pekerjaan baik tidak akan pernah memberikan keselamatan. After you have received Christ, then you can be a shining light. Setelah kita menerima Kristus, baru kita menjadi terang yang bersinar. And after you become a shining light, you can be an ambassador for Christ. Nah, setelah kita bersinar terang, kita bisa menjadi utusan Kristus. And finally, when you are an ambassador for Christ, everybody can see the fruits of the Spirit in you. Akhirnya, setelah kita menjadi ambasador Kristus, maka orang-orang di luar melihat buah-buah roh yang kita produksi. This is a process you have to go through. Inilah proses yang harus kita lalui untuk mendapatkan karakter Kristus itu. If you become a new creature, you accept Christ and you stop there, you cannot progress and be a good fruit-bearing tree. Kalau kita hanya berhenti sampai kepada kita diciptakan baru oleh Tuhan, tapi kita tidak mengalami proses, maka kita tidak bisa mengeluarkan buah yang bagus. A teacher must consistently continue to grow in Christ. Nah, seorang guru harus tetap bertumbuh di dalam Kristus. Alright, what is the fruit of the Spirit? Nah, apakah itu buah-buah roh itu? I'm sure you all know Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Saya tahu, kita semua tahu ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Buah roh adalah cinta, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Just now, Ibu Roska already mentioned a lot of qualities that you need to have. Nah, tadi Ibu Roska mengatakan banyak sekali kualitas-kualitas hidup yang harus kita miliki. There are many qualities that you can develop, but these 9 qualities are the fruits of the Spirit. Nah, banyak kualitas hidup yang harus kita kembangkan, tetapi di sini kita lihat buah roh ini harus kita miliki. If you are truly a child of God, the Holy Spirit will dwell in you, and you will be people who will bear fruit in good works. Kalau kita ini adalah anak Tuhan, ada Roh Kudus dalam hati kita, maka kita akan menghasilkan buah yang bagus. When you look at these 9 qualities, you look at it and say, okay, I think I can love people, I think I have joy, I have peace. Kalau kita lihat contoh di sini ya, buah roh, cintalah, sukacitalah, damailah, sabarlah. Aku punya kok ini semuanya. But it is not a matter of how many of these qualities you choose to have. You need to have all of them, 9 of them. Bukan masalah seberapa ya kualitas itu yang kita miliki, tapi coba perhatikan, buah roh ini harus muncul semuanya loh.
9 qualities make 1 fruit of the Spirit. 9 kualitas secara rohani ini akan membentuk satu buah roh. So we need to try to achieve these 9 qualities. Karena itu kita harus terus mengembangkan untuk mendapatkan semua Let's buah look at what's roh. the definition of character. Nah, sekarang apa yang menjadi definisi karakter itu? Character is the combinations of features and traits that make you different from others. Kombinasi fitur dan sifat yang membentuk sifat individu seseorang yang membuat mereka berbeda dari yang lain. There are 3 things that we look at when we look at character. Ada 3 hal yang kita lihat kalau kita melihat tentang karakter. The inward values that determine your outward action. Nah, nilai yang ada di dalam yang menentukan tindakan kita dari luar. The values that cause you to react to something. Ada nilai yang membuat kita bereaksi terhadap sesuatu. Next, the mental model used for making decisions. Nah, modal secara mentalitas yang dipakai untuk membuat keputusan. What you think inside you that makes your decisions. Apa yang kita pikirkan di dalam benak kita, nah itulah yang mengatur langkah keputusan kita. And finally, the moral compass that guide you to make choices. Dan berikutnya kita lihat ada kompas moral yang membentuk kita. Kompas moral yang memandu kita. When no one is watching. Contohnya, apakah kita tetap bersikap yang bagus ketika orang tidak melihat kita? Let me give you an example. Saya akan berikan satu contoh di sini. Let's say you live in Batam. Contohnya kita tinggal di Batam. And you travel to Medan. Kemudian kita mengadakan perjalanan ke Medan. In your province in Batam, everybody know you are a Christian teacher. Nah, di Batam orang tahu kalau kita ini guru Kristen. And then when you go to Medan, kemudian kita udah sampai Kemudian kita masuk ke Medan. See you as a Christian teacher. Apakah orang Medan bisa melihat kalau kita ini orang guru Kristen? In the midst of strangers, will people see the character of Christ in you? Di tengah-tengah orang yang asing, ya, apakah orang itu bisa melihat Kristus dalam kita? When the people don't know you, can they see who you are? Ketika orang tidak kenal kita, bisa nggak orang itu melihat siapa kita? It's like seeing your selfie. Sama dengan kita melihat selfie kita. Can they see Christ in you? Bisa tidak kita melihat Kristus di dalam kita? So sometimes it is who we are, but then how people see us are different. Nah, kadangkala siapa kita itu nggak sama dengan orang melihat kita. So your character must shine forth. Karena itu karakter kita harus bersinar, Bapak Ibu Guru. Sometimes when you see someone, you automatically think, I think he is a Christian. Kadang-kadang kita lihat orang ya, terus kita mulai menduga, kukira dia itu orang Kristen loh, pasti dia Kristen itu loh. But sometimes when you see others, you look at them and say, oh, I think this person is not a Christian. Tapi kalau kita lihat yang lain lagi, kita juga bisa komentar. Yang lain lagi kita lihat orang ya, aku kira dia itu bukan orang Kristen itu gayanya. Which one do you want to be? Nah sekarang kita mau yang kayak mana orang menilai kita? What influences character? Apa yang mempengaruhi karakter kita? What influence you? Apa yang mempengaruhi kita? What helps you make decisions? Apa yang membuat kita mengambil keputusan dalam hidup? What gives you the courage to try something new? Sorry? What gives you the courage to try something that's new and different? Nah, apa yang membuat kita itu bersemangat melakukan hal-hal yang baru? How do you decide what is right or wrong? Bagaimana kita bisa memutuskan yang jahat dan yang baik? What I think is right may not be what you think is right. Apa yang menurutku baik belum tentu bagimu baik. When I think something is wrong, you may think that it is right. Ketika saya katakan salah, tapi kalian bisa saja mengatakan makes us so itu different? benar. Jadi berbeda sekali. Next slide. Next slide. Let's look at the influences in our lives.
Nah, mari kita lihat pengaruh-pengaruh dalam hidup kita. Let's just look at the impact of family. Mari kita lihat pertama, impact di tengah-tengah keluarga. Our family impact us in different ways. Keluarga kita itu memberikan pengaruh dengan beda-beda untuk kita. If you come from a family that's united and there is love, then you will know how to love people. Kalau kita latar belakangnya dari keluarga yang suka mencintai, mengasihi, maka kita akan bisa mengasihi orang lain. If you come from a family that is dysfunctional, tapi kalau kita datang dari keluarga yang tidak berfungsi sama sekali, you will tend to be confused and also you will not trust people easily. Maka kita akan menjadi orang yang kebingungan dan nggak mudah untuk percaya orang lain. These are the values that we carry with us from our families. Nah, inilah nilai yang kita bawa-bawa karena pengaruh keluarga di dalam diri kita. How about the impact of school? Nah, sekarang bagaimana pengaruh sekolah? School life values achievements that teachers teach their students. Nah, kehidupan di sekolah itu adalah pengharapan untuk anak-anak bisa achieve, bisa menggapai, apa kata guru. When you visit some schools, you see that some students are very polite and they greet the people, the teachers and the elders. Nah, kalau kita pergi ke satu sekolah, kita lihat anak-anaknya sopan sekali. Dia beri salam kepada orang-orang, apalagi orang yang sudah tua. But then you go to other schools, you have the students who just walk around and don't bother. Tetapi kita pergi ke sekolah yang lain, anak-anaknya nggak peduli sama sekali kita datang ke sekolah itu. These are the school life that you have taught your students. Nah, berarti begitulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. These are the values that you have imparted. Nah, inilah value, nilai yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak. How about the impact of peers, friends? Bagaimana dengan pengaruh teman-teman? Friendships is very important to children. Nah, persahabatan atau teman-teman itu penting untuk anak didik kita. If they have good friends, they develop good habits. If they have bad friends, they develop bad habits. Nah, kalau mereka berteman dengan orang-orang baik, sikap mereka akan baik. Tapi kalau mereka berteman dengan anak-anak jahat, mereka pasti akan cenderung jahat. And then there is the great influence of social media. Nah, ada juga influence, pengaruh daripada sosial media. What are you opening your children's minds and hearts to when you open up this whole social media to them? Nah, apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita ketika kita membuka tentang sosial media kepada mereka? Especially now in COVID times. Khususnya sekarang ini di masa-masa COVID-19. Everyone is connected to social media. Semua orang terkoneksi di sosial media. How do we control the influence? Bagaimana kita bisa mengontrol pengaruh untuk anak didik kita? How do we show them the acceptance of certain values and to throw away certain bad values? Bagaimana kita bisa mengatakan kepada anak-anak, nilai yang bagus ambil, nilai yang tak bagus jangan ambil. We have to control how they use the social media. Kita harus mengontrol bagaimana sosial media ini memimpin. Because the impact of social media is very huge. Karena pengaruh akibat sosial media itu besar sekali, Bapak Ibu Guru. And cannot be seen. Dan nggak bisa terlihat loh. The children will just absorb and absorb and absorb, and one day you realize that they have suddenly changed. Anak-anak itu hanya menerima informasi dari media, terima terus. Akhirnya suatu ketika kita melihat, oh kok berubah dia. Berubah kali hidupnya, ngeri kali. So these four influences in our life make us who we are. Jadi pengaruh-pengaruh dari luar ini mencetak siapa kita. It makes us develop different values and different choices. Akhirnya kita itu membangun ya value-value yang berbeda dan pilihan-pilihan yang berbeda. So we want to have good influences in our life. Karena itu kita mau pengaruh yang baik di dalam hidup kita. Why does developing character matter? Kenapa? Developing karakter ini, ya pengembangan karakter ini sangat penting. Next slide.
Many problems in the classroom today are traced back to a lack of character. Nah, banyak kali persoalan di kelas kita ya, itu selalu karena tidak ada karakter yang bagus. All these issues are because they do not have strong character. Semua ini karena mereka tidak punya karakter yang hebat. Character that is good. Karakter yang bagus. And all these things that they develop, that they absorb, it affects them in their studies, it affects them in the way they make choices. Dan semua ini membawa pengaruh untuk kesuksesan anak-anak kita, cara mereka belajar, itu sangat mempengaruhi dari pengaruh-pengaruh ini, karakter-karakter yang tak bagus ini. Next slide. What are some issues in schools today? Nah, apa sekarang yang menjadi persoalan di sekolah belakangan ini? There are many issues, and these are issues that are universal in schools all over the world. Nah, ini persoalan universal ini di seluruh sekolah ya, ribut di kelas, murid bicara, menjawab guru, pelanggaran kode berpakaian, buang sampah sembarangan, terlambat datang, PR-nya hilang lah, penyalahgunaan obat terlarang lah, hamil pula, bullying, dan segala-galanya. Ini persoalan umum ini. It doesn't just happen in Indonesia or in Singapore, but all over the world. Teachers ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di Singapura juga, di seluruh dunia. If we do not focus on developing the character of our students, these problems will get worse. Jadi kalau kita tidak berfokus kepada pengembangan karakter anak-anak kita, maka ini akan terus terreplikasi. Next slide. What do today's children want to achieve? Nah, sekarang apa yang ingin digapai oleh anak-anak zaman now? They focus on academic excellence. Mereka berfokus kepada sukses berpendidikan. They focus on sports excellence. Sukses dalam berolahraga. They focus on life skills. Dan mereka berfokus kepada keahlian hidup. Because now the trend is not just to be smart, but to be smart and to have the life skills to apply. Jadi bukan hanya life trendnya itu untuk hanya bisa smart ya, tapi keahlian juga diperlukan. But what does God want for our children? Nah, tetapi apa rupanya yang Tuhan mau untuk anak didik kita? As a Christian teacher, what do you want for your children? Sebagai guru Kristen, apa yang kita harapkan anak-anak kita ini? Mau jadi apa dia? What is your goal for the students? Apa goal anak-anak kita ini? Is it just to be the teacher of the best class? Apakah goal kita itu supaya anak kita itu menjadi nomor 1 di kelas? Is your goal as a teacher to nurture the top students? Apakah goal kita ini untuk anak-anak kita supaya anak kita ini menjadi murid yang top, yang hebat? Have you ever thought about their salvation? Pernah nggak kita pikirkan keselamatan mereka secara rohani? Do you find opportunity to share Christ with them? Pernah nggak kita membagikan tentang Yesus Kristus kepada mereka? What did God instruct us to do? Apa rupanya kata Tuhan untuk kita lakukan? Firstly, it is very clear that all of us are born in sin. Jelas sekali dikatakan semua kita ini sudah ada di dalam dosa. There are many things that children, babies, they do without having to be taught. Banyak sekali yang dilakukan oleh bayi, anak-anak, nggak diajar pun mereka, tiba-tiba tahu melakukan sesuatu yang lucu, yang aneh. Babies scream and shout and get angry without. Bayi contohnya, teriak-teriak dia, bayi marah-marah dia. Children become jealous and impatient and they tell lies without being taught. Ada lagi anak-anak tiba-tiba nggak sabaran, cemburulah dia. Padahal kita nggak ngajarin itu sama mereka. There are no perfect children who come into your classroom. Tidak ada murid yang sempurna yang masuk ke kelas kita. All are born in sin. Semuanya dilahirkan berdosa. So the Bible tells us that we need to train these children. Karena itu Alkitab berkata supaya kita mendidik orang-orang ini. Train up a child in the way he should go. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. So whose way are we talking about? Kalau begitu kita berbicara tentang jalan yang mana ini? The Bible refers to God's way. Alkitab
mengatakan jalannya Tuhan. It's the teacher's responsibility to guide the children to God's way. Apakah guru bertanggung jawab tidak menuntun anak-anak ke jalannya Tuhan? So this is why character training is important. Karena itulah hari ini kenapa penting sekali karakter training, ya, training budi pekerti. What does character training include? Apa aja yang termasuk di dalam pelatihan karakter ini? Firstly, it's a sanctification process. Nah, ini adalah untuk proses pengudusan kita. Alright, we talk about being a new creature. Kita tadi berbicara tentang ciptaan baru. In a new creature, there must be a desire to change. Kalau dia ciptaan baru, berarti dia punya kerinduan untuk berubah. There must be a desire to change such that it will affect the way we worship God. Berubah sedemikian rupa yang mempengaruhi cara kita beribadah sama Tuhan. It will affect our response to circumstances of life. Dan juga mempengaruhi respon kita terhadap hal-hal yang timbul di dalam hidup kita. It will affect our ability to submit to one another. Dan juga akan mempengaruhi bagaimana kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. New creature means there must be something new. Kalau dikatakan ciptaan baru, berarti harus adalah yang baru. If we remain the same, then we are not a new creature. Kalau kita tidak berubah lama terus, berarti kita tidak diciptakan baru. So as a new creature, do we seek to desire God? Nah, sebagai ciptaan baru, ada nggak kerinduan kita itu untuk mencintai Tuhan? Or do we only seek God in good times? Atau kita mencari Tuhan hanya waktu-waktu nyaman saja? It affects our ability to relate to one another. Nah, ini juga akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, bagaimana kita merespon terhadap orang lain. Remember the story of the wise pastor. Nah, ingat tadi kisah pendeta yang bijaksana tadi. It doesn't mean that as a pastor, he must always be right. Tidak selamanya seorang pendeta itu harus benar terus posisinya. As he relate to his congregation, he wants to show that it's more important that he is like Christ. Nah, yang penting bagi pendeta adalah ketika dia mengadakan relasi dengan jemaatnya, dia berharap jemaatnya bisa melihat Kristus di dalam dia. Next, character training is important because it matters to God. Kenapa penting sekali karakter ini, pelatihan karakter ini? Karena ini penting bagi Tuhan. Because it's mentioned many times in the Bible. Karena berkali-kali Yesus menekankan the human nature in us, the sinful nature in us will not naturally move towards God. Karena natural kita sebagai manusia tidak akan pernah secara natural datang kepada Tuhan. We need a lot of help and guidance in that kita journey. Perlu pertolongan. In our journey with Christ. Kita perlu pertolongan di dalam perjalanan kita bersama Kristus. Alright, next it is required of God. Dan berikutnya adalah required of God. Sangat diminta, dituntut oleh Tuhan. Next slide. Alright, in Mark 5:16 it says, "Let your light shine before others." Nah, Matius 5 berkata, hendaklah cahayamu bersinar di depan orang. Yeah. All right. Let your light shine. Just now we learned the process. The process include being a light shining for God. Nah, kita tadi berbicara tentang proses. Nah, salah satu proses itu adalah kita bercahaya. Just switch on the light. We need to be trained so that we can shine for God. Sama sepertinya kita menghidupkan lampu, contohnya ya. Jadi kita perlu untuk bercahaya bagi Tuhan. And finally, character training is important because it is crucial in these godless times. Nah, terakhir mengapa pelatihan karakter itu penting? Karena sangat penting di masa yang saat sekarang ini. 2 Timothy 3 tells us that in the last days there will come times of difficulty.
Karena di 2 Timotius 3 dikatakan akan ada hari-hari yang paling sulit datang. It talks about children being disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless. Ada dikatakan kalau anak-anak akan berontak terhadap orang tua, ya, tidak berterima kasih sama bapak mamanya lagi. It describes the children that we are teaching. Ini semua menggambarkan anak-anak yang sedang kita It didik. tells us that in these difficult times, it is very hard to be a teacher. Artinya di saat-saat yang sulit ini, sulit jadi guru. It is very hard to impact lives. Sangat sulit membawa pengaruh kepada kehidupan. So what then is the role of the teacher? Kalau begitu apa tugas tanggung jawab guru? Is the role of the teacher just to teach the lessons? Apakah tugas tanggung jawab guru hanya memberikan mata pelajaran? Next slide. Paul told Timothy that the purpose of his teaching was to develop character in those he taught. Nah, Paulus berkata, peran guru itu adalah mengembangkan karakter mereka yang diajar. The aim of our charge is love that issues from a pure heart, a good conscience, and a sincere faith. Nah, tujuan nasihat ini ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus. This refers to the character of a person. Nah, ini adalah tentang karakter seseorang. This means the objective of our teaching must be to change lives and not just provide knowledge. Tujuan kita sebagai guru adalah untuk mengubah kehidupan murid. Next slide. What influence do you want to have on your students? Nah, sekarang pengaruh apa yang ingin ya supaya anak-anak kita itu miliki? Pengaruh apa? To remember. Pengaruh apa yang kita inginkan kepada siswa supaya siswa itu ingat? The lesser the Christian influence, the lesser the chance of your students knowing God. Semakin kecil pengaruh Kristen yang kita berikan kepada anak-anak kita, semakin kecil peluang anak didik kita untuk mengenal Tuhan. If the children do not see Christ in you, how will they know who your God is? Kalau anak didik kita itu nggak bisa melihat Kristus dalam diri Bapak Ibu gurunya, bagaimana anak-anak ini bisa kita pimpin sama Tuhan? The second point is the lesser the Christian influence, the greater the peer or other influence in time to come. Nah, semakin kecil pengaruh Kristen, semakin besar pengaruh lain di masa yang akan datang untuk anak-anak. If there is a vacuum in their heart, other influences will come in. If the heart is empty, other influence will come in. Nah, kalau hati anak-anak ini kosong, maka pengaruh lain akan masuk ke dalam hati anak-anak. Therefore, our role as teacher is to put Christ in them. Karena itu tugas kita sebagai guru Kristen harus menunjukkan, meletakkan Yesus itu di dalam hati mereka. You must share Christ with them so that they can have Christ in them. Kita harus berani membagikan Kristus kepada anak-anak kita supaya mereka memiliki Kristus. How can you influence your students? Bagaimana kita mempengaruhi, membawa pengaruh kepada anak murid kita? You need to emphasize, involve, and recognize right attitudes, words, and actions. Kita harus menekankan, melibatkan, mengenali sikap perkataan dan perbuatan yang benar. Not just teach with words, not just say. Tidak hanya mengajar dengan mulut kita saja. You can read a lot of books like this. Image in his likeness, walk in his steps. But if you don't apply it, it doesn't work. Bisa saja kita banyak baca buku-buku yang bagus, ya, berjalan bersama Tuhan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak aplikasikan, nggak ada artinya semua itu. So it's not just emphasizing and saying, but you need to involve. Jadi bukan hanya kita menekankan, ya, tapi kita perlu terlibat di dalam apa yang kita baca itu. And you need to recognize what are these right attitudes and words and actions. Kemudian kita harus bisa mengenali, ya, sikap-sikap yang benar. And you need to lead by example. Dan kita juga perlu hidup untuk memberikan contoh. You need to live your life where your students and colleagues can see Christ in you. Kita perlu hidup di mana teman-teman kita sesama guru bisa melihat Kristus hidup di dalam kita.
And not just when you feel like it, Bukan hanya kalau kita mau saja, but consistently, tetapi terus-menerus, confidently. dengan yakin. You need to want to project the image of Christ. Kita perlu memproyekkan atau perlu memancarkan image Kristus, gambaran Kristus. Especially in these COVID-19 times. Khususnya di masa COVID-19 ini. This is difficult times. Ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita. We don't know what is ahead of us. Tidak tahu apa yang di hadapan kita sekarang. But we know what is consistent in our life. Tetapi kita tahu apa yang konsisten dalam hidup kita. We know who is the one who will see us through. Kita tahu siapa yang akan menjaga memelihara kita. I don't know whether you can see what the words here. Oh Lord, my God, in thee do I put my trust. Di dalam-Mu Tuhan, aku Oh Lord, my meletakkan God, kepercayaanku. in thee do I put my trust. It's Psalm chapter 7 verse 1. It's about putting your trust in God. Nah, itu adalah tentang kita meletakkan percaya kita kepada Tuhan. Di Amsal. That is the only consistent thing in your life now. Itulah yang konsisten dalam hidup kita sekarang. The only person who can bring us through COVID-19 is God. Satu-satunya yang bisa menolong kita di masa COVID-19 ini hanya Tuhan. But as a teacher, if you do not have that confidence in God, you will always be complaining and you will always be anxious and worried. Tapi kalau kita tidak punya confidence ini di dalam Tuhan, maka sikap kita itu akan komplain terus, khawatir terus, dan lain sebagainya. But if you have Christ in you and you trust God, you know Tapi that kalau God kita, will. go ahead, Sorry. go ahead. If you have God in you, you trust Him and you know that He will see you through. Tapi kalau kita di dalam Kristus, kita tahu Tuhan akan jaga pelihara kita. So you will be a teacher that's full of joy. Jadi kita bisa menjadi guru yang penuh dengan sukacita. A teacher who can share Christ with the students. Guru yang bisa membagikan Kristus kepada murid-muridnya. A teacher who can give their students confidence. Guru yang bisa memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya, percaya diri anak-anaknya. A teacher who is different from the rest. Kita akhirnya menjadi guru yang berbeda dengan guru-guru lain. Because you are a Christian teacher. Karena Bapak Ibu adalah guru-guru Kristen. A teacher who has the character of Christ. Guru yang punya karakter Kristus. If you look back at the picture of the selfie we saw just now. David, kalau kita kembali kepada gambar selfie tadi, you look at the last sentence. Kita lihat kalimat terakhir. I want people to see me as someone who is. Saya ingin orang melihat saya menjadi seseorang yang. So that is the question you have to ask yourself. Nah, itulah pertanyaan yang harus kita tanya diri kita sendiri. What do you want people to see you as? Orang itu pengen melihat apa dalam kita? And I leave you to answer that question yourself. Nah, saya ingin kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Alright, that's all I have for you. Oke. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu. Inilah yang terpenting untuk kita semua sebagai guru Kristen, bahwa kita harus memancarkan karakter Kristus. Jadi minta David kembali kita tutup dengan hati hijau, supaya guru-guru boleh diingatkan bahwa budi pekerti yang kita pancarkan adalah budi pekerti dari hati Tuhan Yesus, Sang Guru Agung itu. Bukan budi pekerti agama, tidak. Atau moral, tidak. Tapi budi pekerti Kristus sendiri. Inilah yang kekal sifatnya. Dan bertahan di dalam segala situasi dalam hidup kita. Oke. Nah, mari Bapak Ibu ya, kita ambil sikap kita untuk bisa memilih ya, sebagai guru Kristen. Aku akan pilih karakter Kristus. Aku mau DNA Yesus. Silakan Pak Gap.
Oke, terima kasih Ibu Poyo, Ibu Roska yang sudah menyegarkan kita. Teman-teman, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan quote ya pada hari ini. Bahwa generasi new normal dibentuk dari seorang guru yang memiliki DNA Kristus. Semakin sering mengajarkan karakter Kristus, semakin berbahagia dan semakin diberkati Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan webinar kita pada minggu depan dan jangan lupa tetap semangat. Oke, mari kita masuk di dalam doa. Silakan Bapak David. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir kegiatan webinar ini. Berkati pemateri dan kami semua yang telah mengikutinya. Berkati pekerjaan kami Tuhan dan berkati semua pelayanan kami. Pertemukan kembali kami pada minggu depan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Oke teman-teman guru hebat, dengan demikian berakhirlah acara kita hari ini. Saya Abednego juga Gabriel Wohon dan seluruh tim yang bekerja hari ini mengaturkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada kata dan tindakan saya yang tidak berkenan. Kita akan jumpa lagi minggu depan, tetap semangat. Salam untuk Papua, salam untuk Manado, salam untuk NTT, NTB, Bali, Jawa, Kalimantan, Maluku, Sumatera, Tanah Batak, Horas. Tuhan Yesus memberkati. Hebat. Baik, dengan demikian berakhirlah seminar Guru Hebat di masa pandemi sesi hari ini. Sampai ketemu di seminar kedua. Untuk attendance-nya, untuk kehadirannya kita perpanjang waktu 10 menit dari sekarang. Jadi Bapak Ibu yang tadi yang ada masalah di bagian kehadiran bisa mencoba lagi. Tapi untuk berlaku sekali pakai saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Joseph Pakpahan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan buka mikrofon sekarang, bebas kita. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Semuanya. Terima kasih Ibu. Izin lab ya. Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Izin les. Ini Bu. Bukunya Pak. Sudah. Berkati. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Kita menjadi guru. Terima kasih. Garis naik ini Bu.